Ini yang udah pecah gini sih, Bu? Iya, biar murah. Bau berarti, Bu? Kadang bau, kadang enggak. Biar gula? Iya, biar manis. Ini warnanya lebih ngejreng kalau pakai ini dibanding kalau warna makanan. Biar lebih begini, Bu, karena lalap itu. Banyak lalat. Rasanya? Rasanya sama aja. Ini kan kalau nggak pakai biasanya cuma 3 hari. Kalau pakai ini seminggu lebih udah basi. Kerusakan ginjal hati bisa menyebabkan kematian. Bolu kukus. Ini cemilan enak zaman-zaman guys. Yang langsung kebayang waktu kecil sempat bantuin nyokap bikin adonan bolu sampai muka cemong-cemong. Bolu kukus ini saking populernya tebus ke semua event. Mau itu arisan, meeting, gathering, bahkan event-event formal, gampang sekali nemuin kue ini nongkrong manis sebagai cemilan. Tapi nih, kepopuleran si bolu dimanfaatin sama segelintir orang buat keruk untung dengan cara nggak bener dan ngerugiin konsumennya. Biar clear, nonton yang lengkap ya. Buser investigasi. Jangan tertipu. Bolu kukus cantik pakai pewarna tekstil. Musim libur telah tiba. Paling enak, minggir dari keramaian ibu kota. Cari yang udaranya masih seger. Nah, nyangkut deh kita akhirnya di salah satu desa di Jawa Barat. Saat itulah keingetan, ada kenalan lama yang tinggalnya nggak jauh dari sini. Mampir lucu nih kayaknya. Misi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik Pak. Lama nggak ketemu. Iya. Kenalin. Silakan duduk Pak, duduk ya. Kagak pakai bak bu, udah keluar aja tuh bolu warna-warni. Tapi jujur nih guys, begitu ngeliat bolu warnanya pelangi gitu, rada-rada ngeri ya. Secara warna ngejreng identik sama bahan kimia bukan untuk makanan. Makan dulu nih. Aman ini, enak. Enak. Mantap. Coba saya makan lah. Tapi kan gak enak ya, jamu temen, mosok nggak dimakan. Apalagi doi juga ikut nyisipin tuh bolu. Ya udahlah, bismillah aja, moga-moga aman. Kalau dipikir-pikir, perlu juga nih diselidiki bolunya ini. Proper nggak bikinnya? Atau terselip bahan-bahan yang berisiko buat kesehatan? Rupanya kenalan kami ini punya akses direct ke pembuat bolu yang naga-naganya ngawur proses buatnya. Udah aja deh, kami gas ke rumahnya buat mantengin cara doi bikin. Si pembuat bolu barusan belanja kebutuhan bikin bolu. Kantong kresek belanjaannya langsung berpindah tangan ke istri pembuat bolu. Karena namu, kami disuguhin lah berbagai kue-kue basah dan bolu. Sontak ketar-ketir, lihat tuh bolu yang warnanya menyala begitu. Bahan-bahan baku bolu mulai kami unboxing. Dan kalau diperhatiin, sebagian yang dibeli rada menyimpang. Ini yang udah pecah gini sih, Bu? Iya, biar murah. Biar murah? Iya. Bau berarti, Bu? Kok pecah-pecah gitu? Kadang bau, kadang enggak. Tapi kalau bau juga sedikit. Oh, sedikit? Iya. Bu, ini kan biang gula nih, Bu. Iya. Kenapa, Bu, pakai ini nggak pakai gula pasir, Bu? Biar murah juga pakai ini. Pakai ini juga manis kok. Manis? Iya, manis. Oh, jadi nggak perlu pakai gula pasir, Bu? Iya, nggak usah pakai ini aja. Kudu paham nih mereka beli tuh bahan di mana ya? Udah. Kami masuk ke sebuah pasar buat ngintilin si pembuat bolu. Ngecek bahan-bahan apa yang berpotensi nggak beres yang dibelinya. Di satu lapak serbada, doi beli salah satu bahan baku yang cenderung nggak sehat. Berapa? Ini Lanjut, ngelencer lagi sambil jinjing kantong plastik belanjaan. Ini juga aneh, kelapak telur isinya udah campur-campur. Ada yang retak, bahkan ada yang telurnya udah pecah. Telur curah ini mah. Terus kan jadi nggak higienis ini telur kalau buat dibikin bolu. Cuma semata-mata biar beli telurnya murah. Rupanya nih pasar nggak terlalu jauh jaraknya ke rumah produksi si pembuat bolu. Yuk kita intip produksi bikin bolunya. Sekarang apa, Bu, permulaan nih? Masukin telur dulu. Ini pecah-pecah ini, Bu, ya? Ya, 2 butir. Terus masukin SP. Ini SP buat apa, Bu? Ini biar Lembut.
biar ngembang juga. Di sini di mixer Ini berapa lama Bu? 10 menit. 2 menit? Iya. Oh sampai dia ngembang ini Bu ya? Iya, sampai putih berenjak. Santan nih Bu ya? Iya, santan. Santan buat biar apa Bu? Biar gurih. Biar gurih? Iya. Ditambah air, nanti masukin ke sini. Masukin terigu. Oh terigu? Iya. Ini apa Bu? Vanili. Gunanya? Buat biar harum. Oh biar harum? Iya. Semua bahan bolu sudah masuk ke tempat bikin adonan. Clear, aman semua, nggak ada yang janggal. Bu ini apa? Biang gula? Iya. Biar manis. Biar manis? Iya. Di sini kelihatan banget kalau biang gula yang dibeli tadi kelihatan over ngasihnya. Biar jelas bahaya apa enggaknya, ntar udah pasti kita tes lab guys. Semua Bu? Semua. Kan biar manis. Kan tapi kan pakai ini kan ada aturannya Bu? Iya. Tapi kan ini udah sesuai sama takaran yang lainnya. Nah ini? Diaduk lagi. Memang sama mixer nggak cukup? Enggak, kan takutnya ada yang cairan ini mengendap di bawah tuh. Barangkali yang di bawahnya belum keaduk semua. Oh ini tempatnya ya? Iya. Bu. Ini kok dibagi-bagi lagi Bu? Iya, buat dikasih pewarna. Oh. Nanti warnanya beda-beda. Biang gula masih belum terlalu fatal. Campuran pewarna tekstilnya yang nggak nahan sob. Kebayangkan makan bolu pakai pewarna bukan untuk makanan alias pewarna kain? Serem sih guys. Sekarang gimana Bu? Tinggal pakein pewarna. Apa Bu? Tuh. Bu, ini bukan pewarna makanan Bu? Ya kan yang penting pewarna. Yang penting pewarna. Enggak. Ini semua? Iya. Ini warnanya lebih ngejreng kalau pakai ini. Dibanding pewarna makanan. Ini? Iya. Ini udah kebuka. Oh sisa-sisaan berarti ini Bu? Iya. Udah sering dipakai berarti? Iya. Oh ya udah coba gimana caranya Bu? Sebenarnya kan nggak boleh Bu buat buat makanan tuh Bu. Iya, tapi ini kan lebih bagus. Coba ya. Warna adonannya emang jadi mencolok banget. Ini warnanya Bu? Iya. Warnanya emang bagus ya Bu? Iya, lebih bagus ini. Ya tapi kan emang buat makanan Bu. Ini buat apa toppingnya gitu Bu ya? Enggak, emang ini bahannya. Bahannya? Iya. Terus pewarna tekstil yang dipakai oleh si ibu aslinya beli di mana? Kita cek-cek ya guys. Nih dia salah satu toko di mana pewarna tekstil itu berasal. Wih, banyak juga ragam pewarna tekstil yang dibeli. Oke, coba kita cek lagi ke dapur bolu kukus. Ini warna apa Bu? Warna coklat. Coklat. Iya. Berarti bikin bolu kukusnya 4 warna Bu? Iya. 4 warna. Awal proses, adonan tepung dan kawan-kawannya dituang terlebih dulu. Wah warnanya cerah-cerah nih. Ya sekarang gimana ya Bu? Masukin dulu adonannya Adonan. yang putih. Pewarna tekstil yang sudah dibubuhkan ke dalam adonan berada di pucuk bolu alias bagian teratas bolu. Wah udah mulai dilalerin ya. Iya. Ingat ya tadi, telur cura itu kan ada beberapa yang pecah-pecah. Otomatis bawa telur yang sudah nggak segar lagi, mancing gerombolan lalat berdatangan. Oh warna cerah-cerah gini ya. Emang sih warna-warna super terang dan mencolok dari bolu bikin yang lihat jadi ngiler. Yang ini gimana? Belakangan nyusul terus itu ya? Iya. Tinggal abis ini tinggal dikukus. Kukus? Iya. Ya, kukus. Ini tinggal itu. Tunggu sampai matang. Matang ya. Berarti bikin lagi nih. Iya. Istri pembuat bolu mulai isi kembali cetakan bolunya. 11-12 lah kayak bolu-bolu di awal. Udah nih ya? Udah. Wah iya. Saat dandang kukusan dibuka, tuh bolu kukus mengembang dengan sempurna. Cakep ya warnanya. Warnanya ngejreng ya Bu ya? Iya, ngejreng. Ya, tapi Ya, menggiurkan sih.
Jadi berapa semuanya ini? Jadi 40. 40. Iya. Buat dijual atau? Biasanya buat dijual, tapi ini ada pesanan buat arisan. Oh, buat arisan. Iya. Ini dijual berapa? 2.500 satu. 2.500. Iya. Kalau pesanan lebih murah berarti kalau banyak. 2.000 2.000. Oh. Ini mau dijual kemana? ke pasar. Pasar. Tapi biasanya kalau yang beli yang pasar tahu nggak pakai corona pakai? Enggak. Oh nggak tahu. Enggak. Rasanya? Rasanya sama aja. Nggak ada yang komplain orang. Enggak. Udah berapa lama bikin kayak gini? Kurang lebih 1 tahun. 1 tahun lebih? Iya. Pasar-pasar ya? Iya, ke pasar. Terus Sama pesanan gitu. Kalau ada acara arisan atau yang lain. Waduh, bolu kukusnya kok dikerubungin lalat? Jijik nggak sih? Dan tuh lalat kagak diusir sama sekali. mau diambil kapan, Bu? Sebentar lagi diambil. Ini Iya. sore soalnya buat arisannya. Iya. Penyimpangan pada kue bolu kita pikir udah kelar. Masih ada lagi rupanya yang diolesin. Ngaco nih pasti. Ini nanti dimasukin ke sini, campur sama air. Dioles ke sini. Diolesin semua, Bu, semua kue. Iya. Penyimpangan pada kue bolu kita pikir udah kelar. Masih ada lagi rupanya yang diolesin. Ngaco nih pasti. Ini cepet basi ya. Nah, biar awet saya tambahin lagi. Apa? Nih, Ini apa? nanti buat dioles ke sini biar awet. Dari mana itu, Bu? Ya, adalah. Nanti dimasukin ke sini. Campur sama air. Nah, habis ini dioles ke sini. Diolesin semua, Bu, semua kue. Iya, kan biar awet. Kalau pakai ini kan kalau nggak pakai biasanya cuma 3 hari. Cuma 3 hari. Iya, kalau pakai ini seminggu lebih juga masih kuat, nggak basi. Iya, Semua pupuk semua kue. iya. Rasanya? Rasanya sama. Lalat pada nyingkir nih. Apa gara-gara olesan pengawet kimia ini ya? Begitu masuk dalam bungkusan plastik, bolu kelihatan tanpa cacat dengan warna yang kinclong abis. 2.000. Apa 2.500 atau 2.500. 2.500? Udah sore nih, pelanggan yang order datang buat ambil pesanan. Pesi, Bu, mau ngambil. Oh iya, sebentar lagi diplastikin. Oke. Oh, diambil sekarang. Ya. Oh, udah siap belum? Sebentar lagi ya. Tungguin dulu. Ya. Ini Bang pesanannya. Oke, siap. Makasih ya. Sama-sama. Kita tanya-tanya aja sekalian sama para penyuka bolu kukus komentarnya soal bolu kukus yang dioplos sama bahan kimia berbahaya. Kalau ada yang bikin pakai selain pewarna makanan, misalnya pewarna pakaian, gimana menurut Ibu? Nggak mau dong. Ya buat makanan ya makanan, buat pakaian ya pakaian. Bahaya kan itu buat pencernaan. Apalagi kalau buat anak-anak dimakannya itu sangat berbahaya sekali. Untuk uji pengawet sendiri, ya kami juga agak khawatir ketika kita uji menggunakan metode borak, dia bisa menghasilkan warna nyala yang berwarna hijau. Hal ini secara kualitatif bisa mengindikasi adanya senyawa borak yang ditambahkan kepada sampel yang kita uji. Untuk warna merah sendiri itu teridentifikasi adanya rodamin B.
Senyawa ini sebenarnya bukan senyawa yang diperuntukkan untuk produk pangan, sehingga apabila terkonsumsi oleh tubuh kita, dia bisa menyebabkan efek dalam jangka pendek, bisa terjadi iritasi di saluran pencernaan, ataupun mual-mual, muntah, dan lain sebagainya. Apabila produk ini dikonsumsi dalam jangka waktu yang panjang, tentunya itu akan kerusakan pada organ-organ pencernaan seperti hati, ginjal, dan lain sebagainya yang memang efek sampingnya bisa menyebabkan kematian. Penikmat bolu kukus datang aja langsung ke rumah produksi Farah Faris di Brebes, Jawa Tengah. Subuh-subuh kita samperin nih rumah Bu Kusmiati yang lagi repot bikin kue bolu kukus. Peralatan bikin kuenya aja udah kekinian, tinggal tuang bahan, kerja sendiri tuh mesin. Yang bikin beda, Bu Kusmiati pakai minuman bersoda, jadi makin fluffy deh. Bikin adonannya juga pakai takaran, nggak asal bikin. Ini semua sesuai ukuran Bu ya? Ya. Essence vanilla sedikit aja. Cukup ya, dah. Bu, ngomong-ngomong udah berapa lama nih Bu? Ibu bikin kue-kue ini Bu? Saya hampir 12 tahun, Pak. 12 tahun? Iya. Nah ini, si Ibu pakai pewarna makanan alias food grade, aman jadinya. Tuh, Bu. Pakai pewarna kuku-kuku. Warna makanan Bu ya? Yuk, pewarna makanan. Nah Bu, ada yang buat bolu kukus ini, dia pakai pewarna tekstil Bu, warna pakaian. Menurut Ibu gimana Bu? Menurut saya tuh nggak sehat ya Pak buat kesehatan. Jadi sebaiknya ya gunakan yang buat pewarna makanan. Dasar warnanya aja udah beda banget sama yang pakai pewarna tekstil. Waktunya ngukus bolu, kita lihat aja hasilnya. Dikukus berapa lama Bu? Dikukus paling 10 menit Pak. 10 menit. Ya kan, hasilnya warnanya warna alami guys. Jadi aman dong kalau pesen atau beli produksinya Bu Kusmiati. Prinsipnya, belilah produk makanan di tempat yang terpercaya dan higienis. Dan jangan ragu-ragu buat nikmatin bolu kukus enak barengan sama secangkir teh or kopi hangat di sore hari. Asik tuh kayaknya. Oke, Booster Investigasi kami akhiri sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.